Selamat sore, mari kita persiapkan lagu pembukaan Mada Bakti 162, Awalilah. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih segenap umat yang juga merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Kita bersama merayakan Ekaristi Kudus untuk mempersembahkan syukur kita kepada Allah atas segala penyertaan dan kasih-Nya kepada kita dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Sembari pula lewat Ekaristi Kudus ini kita tetap memohon agar dalam perjuangan dan perjalanan hidup kita masing-masing kita dimampukan untuk melaksanakannya seturut dengan kasih Allah sendiri, sehingga kita boleh mengalami sukacita dan kegembiraan di dalam hidup, khususnya dalam mengimani Allah. Dan lewat Ekaristi Kudus ini juga kita mau memohon rahmat kesembuhan Allah bagi Ibu Elsie yang sedang dirawat di rumah sakit. Juga kita memohon rahmat keselamatan bagi Ibu atau Oma Francisca Tai Mei dan Opa Effendi Tan Kok Kom. 3 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan juga Saudara Cahyadi Wijaya 7 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan ini, mari kita di hadapan Allah dengan segala kerendahan hati, mengakui segala salah dosa kita sambil memohon pengampunannya. Karena dengan pengampunan Allah kita sungguh layak dan pantas boleh mengalami dan menerima rahmat dan sukacita daripadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau tetap setia meskipun kami sering melupakan-Mu. Bantulah kami meneladan kesetiaan Putra-Mu untuk tekun mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Saudara Cahyadi Wijaya 7 hari yang lalu, Oma Francisca Tai Mei dan Effendi Tan Kok Kom 3 hari yang lalu.
Mereka telah mengimani Engkau dan mereka telah memperjuangkannya di dalam seluruh kehidupannya hingga akhirnya Engkau memanggil mereka. Semoga iman mereka menjamin mereka boleh mengalami keselamatan yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang beriman. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau tetap menuntun dengan penuh kasih, memberikan penghiburan iman dan meneguhkan iman mereka, agar tetap menaruh iman kepercayaannya kepadamu. Dan kami mohon rahmat kesembuhan bagi hamba-Mu Ibu Else yang sedang dirawat di rumah sakit. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit antara mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Refren, Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Refren, Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan mentaati hukum-Mu. Aku akan menempatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perintah manakah yang paling utama? Dan Yesus menjawab, perintah yang utama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau sepintas kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa ada dua perintah yang utama. Dan kalau kita pisahkan bahwa ada dua perintah, maka kemudian kita menjadi bingung bagaimana kita melaksanakan perintah itu atau mewujud nyatakan perintah itu. Karena yang nampaknya dua perintah yang utama ini itu diwujudkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang beriman. Tidak mungkin dikatakan kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, kalau kita tidak mencintai atau mengasihi sesama. Seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, itu yang engkau lakukan terhadap aku. Perwujudan atau pengejawantahan hukum kasih terhadap Allah ini adalah dalam kehidupan manusia. Karena itu tidak dapat kita pisahkan bahwa di tempat lain kita mengasihi Allah, lalu di tempat lain kita mengasihi sesama. Terwujud dalam suatu tindakan yang sama antara kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan terhadap sesamaku yang paling hina, itulah yang kamu lakukan terhadap aku. Artinya, apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita,
Itulah bentuk perlakuan kita terhadap Allah. Kalau kita mengasihi sesama kita, itu berarti kita mengasihi Allah. Tidak mungkin kita mengatakan, aku mengasihi Allah, tetapi kita tidak peduli kepada sesama kita. Tetapi kita tidak mau memberikan perhatian kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam bacaan pertama tadi, maka di sana kita boleh melihat bagaimana kasih kepada Allah itu sungguh nyata dihidupi oleh Paulus di dalam pewartaannya. Yang meskipun ia menghadapi berbagai macam tantangan, ia dibelenggu, ia menderita, tetapi ia sungguh-sungguh sadar bahwa pewartaannya itu akan menghantar orang pada kasih Allah agar dapat memperoleh keselamatan dari Allah. Dan karena itulah meskipun dia sendiri mengalami penderitaan dalam pewartaan-pewartaan itu, ia harus tetap setia. Ia tetap tekun di dalam pewartaan-pewartaan itu agar semakin banyak orang merasakan kasih Allah. Dan saya kira inilah yang juga menjadi teladan contoh bagi kita di dalam mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap bertekun dan setia di dalam tugas perutusan kita masing-masing, baik di dalam pekerjaan kita, baik dalam kehidupan keluarga, maupun juga dalam kehidupan menggereja dan kehidupan bermasyarakat. Marilah kita tetap bertekun dan setia melaksanakan tugas-tugas perutusan kita dengan baik, agar lewat tugas perutusan itu dan lewat pewartaan-pewartaan kita itu semakin banyak orang mengalami kasih Allah di dalam kehidupan ini. Mari kita persembahkan harapan kita bersama ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan Hidup Cerah, Mada Bakti 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat roti dan anggur yang terberkati ini, semoga perintah cinta kasih-Mu Kau tanam dalam-dalam di hati kami, dan kami dengan tekun dan setia melaksanakannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya bagi saudara-saudari kami Cahyadi Wijaya, Oma Francisca Taimei Effendi Tan Hokom yang telah menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat
dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Engkau sungguh hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin.
Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam Ekaristi ini kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga semakin mantaplah iman kami untuk bertekun mengikuti Putra-Mu, dan kelak kami boleh menikmati kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi siapa saja yang kita doakan untuk rahmat kesembuhan dan rahmat keselamatan, dan bagi seluruh rencana pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kita, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari tetap hidup dalam kasih Kristus. Amin. Sampaikanlah terima kasih